Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrizal Nurdiansyah dari kelas F1.21. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu cara membuat pivot table, yang dimana dosen pengajar saya itu dosen Bapak Besar Agung Martono DBA. Kemudian di pivot table ini saya akan menjelaskan dari definisi pivot table, kemudian istilah-istilah pada pivot table, kemudian yang kedua tahapan belajar pivot table, dan yang ketiga cara penggunaan pivot table. Dalam presentasi ini yang pertama dibahas adalah definisi pivot table. Pivot table umumnya adalah laporan berbentuk tabel yang dalam waktu singkat bisa menampilkan ringkasan dari jumlah data besar ke dalam bentuk atau orientasi berbeda, serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan. Misalnya, jika Anda memiliki data yang didownload dari sebuah sistem atau dibuat sendiri dengan jumlah ratusan ribuan atau bahkan ratusan ribu baris data, tentunya akan sulit untuk mengolah serta mendapatkan informasi secara cepat. Informasi yang dimaksud misalnya menampilkan data berdasarkan kriteria atau perhitungan tertentu, membandingkan antar field atau kolom suatu dengan yang lainnya, menampilkan perulangan data, hubungan perulangan data pada suatu periode, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah pada pivot table. Sebelum masuk ke tahap bagaimana cara membuat pivot table, kita harus mengetahui istilah-istilah apa aja yang terdapat pada pivot table. Ada field. Field adalah nama-nama kolom pada data yang kita miliki. Kemudian ada rows. Rows digunakan untuk menampilkan data secara vertikal. Kemudian ada kolom. Kolom sendiri digunakan untuk menampilkan data secara horizontal. Kemudian di sini ada value. Value adalah nilai dari data. Kemudian ada filter. Filter digunakan untuk melakukan filtering terhadap data sesuai kebutuhan. Ada tahapan-tahapan belajar pivot table. Yang pertama, pemahaman teknik dasar menggunakan pivot table. Dan yang kedua, teknik multi-value field. Ketiga, konsep calculated field. Dan yang keempat, teknik grouping data. Yang kelima, penggunaan pivot chart. Sebelum kita mempelajari atau belajar praktek tentang pivot table, kita harus mengetahui tahapan-tahapan belajar pivot table dahulu. Kemudian di sini untuk cara penggunaan pivot table, yang pertama buka Microsoft Excel-nya, kemudian yang kedua aktif pada salah satu sel pada data tersebut lalu klik insert. Kemudian di sini dilihat pada gambar itu nomor 3, pada grup table pilih pivot table-nya. Kemudian yang keempat ada gambar juga, itu bisa dilihat caranya. Setelah mengklik pivot table akan muncul kotak dialog create pivot table yang secara otomatis menseleksi table data kita. Hanya saja pastikan yang terseleksi adalah table data yang digunakan. Terakhir tekan OK. Maka akan tampil worksheet baru untuk menggunakan pivot table. Bisa dilihat di gambar berikut, nanti akan tampil seperti ini hasilnya. Oke, sekian penjelasan ringkas dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.